Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar teman-temanku, dan semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Nah, di sini ada tanaman hias pukul 9 dan bisa disebut juga tanaman hias bunga krokot, dan di halaman rumah saya tentunya ada di depan teras itu ada tanaman gantung bunga pukul 9 yang sudah mengering dan kini harus diganti lagi dengan tanaman pukul 9 yang lebih muda, karena di musim kemarau dan untuk saat ini tentunya udah ada hujan, dan saya mengambil video ini di saat musim kemarau. Untuk tanaman hias pukul 9 yang ada di teras ini, tentunya yang digantung itu tanahnya udah mengeras, dan saya sengaja tidak disiram karena di dalam tanaman hias pukul 9 ini ada beberapa tanaman yang ada di pot dan mengganggu sekali dalam pertumbuhan tanaman hias bunga krokot, dan kini sudah diambil yang ada di pot, dan itu potnya berasal dari ember. Nah, saya ambil dan saya letakkan di tanah langsung seperti ini dan tidak menggemburkan. Yang tadinya di pot itu sengaja diletakkan di tanah langsung seperti ini, dan kemudian setelah beberapa hari disiramin, dan penyiraman itu 2 kali sehari, siang dan pagi hari. Karena kalau sore itu di tempat saya airnya mati karena bergilir ya teman-teman. Jadi saya menyiramnya di siang hari. Kalau waktu sore itu tidak sore sekali, akan tetapi di waktu lumayan agak siang ya, di tengah-tengah seperti itu. Kemudian untuk mengganti tanaman pukul 9 itu saya ambil yang nantinya akan ditanam di pot yang berasal dari ember tadi. Itu saya mengambil ataupun memotekin tanaman hias bunga pukul 9 yang ada di teras samping. Saya mengambil bunga pukul 9 ini di saat bunga sudah berbunga, karena bunga pukul 9 ini akan bermekar di saat pukul 9 dan sampai dengan jam 2-an. Nah, di sini udah terkumpul beberapa tanaman hias pukul 9 yang nantinya akan ditanam kembali di pot ember yang tadi saya ambil. Di sini ada beberapa warna. Ada 5, akan tetapi embernya ada 6. Kemudian nantinya saya mix ya yang satu potnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan media tanam, dan media tanam ini masih kasar dan saya ayakin pakai tompo yang ada di dapur.
saya ayakin sampai berpisah dengan bebatuannya. Kemudian setelah diayakin udah penuh untuk embernya dengan media tanamnya, itu saya langsung kasih air karena biar sejuk dan tidak panas. Setelah penyiraman pada media tanamnya itu udah selesai penyiraman, nantinya langsung ditanamin dengan tanaman hias bunga krokot ataupun bunga pukul 9. Untuk media tanam buat bunga krokot ini sangat mudah sekali ya, masih simple. Saya menggunakan bekas sampah yang sudah dibakar dan dicampur dengan tanah dan pupuk kandang ataupun kohe yang sudah kering, kemudian dimasukkan ke dalam pot ataupun pot yang dari apapun. Dan teman-teman juga bisa menanam bunga pukul 9 ini di tanah langsung ya, asalkan tanahnya itu lembab selalu dan tidak kering, karena tanaman hias pukul 9 ini suka dengan air. Walaupun tanaman hias pukul 9 ini sangat mudah ditanam, dan tentunya teman-teman harus memperhatikan ataupun merawatnya selalu, dan jangan lupa selalu di pruning nantinya biar subur. Nah, di sini saya sudah memulai menanam bunga krokot ataupun bunga pukul 9 yang di pot yang jumlahnya ada 6. Saya selalu membuat pot dan diisi dengan tanaman bunga krokot yang selalu berbunga terus, karena selalu dibongkar pasang ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kalau sudah tumbuh ataupun sudah mengeluarkan akar, itu nantinya kalau teman-teman rajin ataupun kalian ataupun teman-teman itu ada waktu, kalau mempunyai tanaman hias bunga pukul 9 ini, kalau sering-sering di mix ataupun sering diolah, itu tidak akan habis, dan teman-teman bisa membuat tanaman hias pukul 9 ataupun bunga krokot ini akan tambah menjadi rimbun dan subur. Maaf ya teman-teman, di sini saya juga masih belajar dan dalam menanam tanaman hias, dalam menanam apapun yang ada di setiap saya posting. Dan di sini saya berbagi pengalaman, dan semoga teman-teman pecinta tanaman hias selalu terinspirasi dengan tanaman hias saya ataupun dengan video saya. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya, bunga krokot yang saya tanam. Nah, di sini yang ada di gantung ini ada 5, karena yang satu tadi di bawah belum saya taruh di atas. Nah, ini sebenarnya harus di pruning agar menghasilkan bunga yang lebat ya, dan harus diberi nutrisi ataupun diberi pupuk agar bunganya itu sangat rentan ataupun sangat bergerombol.
Dan ini yang ada di pinggir jalan untuk bunga pukul 9 ataupun tanaman hias bunga krokot yang saya tanam di tanah langsung ya. Untuk pruning ataupun memotekin bunga krokot ini harus dipotekin di saat bunga masih mekar, itu akan sangat kelihatan sekali ya. Kalau ada rumput-rumput harus dicabutin agar tidak mengganggu tanaman hias bunga krokot. Dan yang ada di jalan ini saya tidak sama sekali tidak memberi pupuk ya, karena saya takutnya nanti ada ayam yang mengeker-ngeker. Nah, selain bunga krokot yang daun runcing, di sini ada bunga krokot yang daunnya tipis ya. Dan di sini juga ada perbedaannya, bunga krokot yang ada di panasan langsung ataupun di sinar matahari. Bunga krokot ini itu harus di paparan sinar matahari langsung ya. Kalau di tempat yang teduh itu tidak menghasilkan bunga yang maksimal. Jadi untuk tanaman hias bunga krokot ataupun bunga pukul 9 harus ditanam ataupun diletakkan di tempat yang panas agar menghasilkan bunga yang maksimal. Oke teman-teman, itulah tadi cara saya merawat menanam tanaman hias bunga krokot ataupun bunga pukul 9 agar tanaman hias bunga krokot ini tidak musnah. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Dan saya doakan semoga teman-temanku semuanya sehat walafiat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.